Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Hidayat, SPD MPD, bertugas di SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal sebagai kepala sekolah. Kesempatan yang berbahagia ini ingin mengungkapkan sebuah pemecahan masalah, yaitu tentang kurikulum merdeka, terutama dalam penentuan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Pada pelaksanaan kurikulum merdeka, bahwa para guru dihadapkan sebagai sebuah tantangan karena ketidakpahaman dalam implementasinya, baik dari sisi proses pembelajaran, bagaimana dengan penguatan profil Pancasila, implementasi muatan kurikulum, serta sistem penilaian, dan salah satunya adalah di kurikulum merdeka itu bagaimana menentukan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, apakah sama dengan kriteria ketuntasan minimal pada kurikulum 2013. Di dalam kurikulum 2013 kita kenal dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang didasarkan pada 3 poin pokok, yaitu bagaimana diperoleh dari intake siswa, kompleksitas mata pelajaran, dan daya dukung sekolah. Nah, bagaimana sementara untuk kurikulum merdeka apa yang menjadi kriteria seorang pendidik dinyatakan telah mencapai kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Atas dasar itu kami berupaya mencari tahu baik melalui diskusi, melalui wawancara dengan pengawas, bimbingan, serta mencari dari berbagai literatur platform Merdeka Mengajar agar kami paham tentang bagaimana menentukan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Yang menjadi diskusi masalah adalah bahwa SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal tahun 2022 ini ditargetkan melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri dengan kurang mendapatkan bimbingan atau pendampingan seperti sekolah penggerak yang lainnya yang mereka terus-menerus belajar berupaya melalui bimbingan dan arahan. Yang kedua, guru kurang paham. Salah satunya adalah bagaimana menentukan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran pada kurikulum merdeka. Apakah sama dengan kurikulum 2013? Yang ketiga, apakah sama antara menentukan KKTP dengan KKM pada kurikulum 2013? Nah, ini yang menjadi diskusi masalah. Yang keempat, bagaimana cara yang paling mudah untuk menentukan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran? Yang menjadi alternatif solusi di dalam menentukan pemecahan masalah, yaitu kami melakukan analisis, membaca literatur Permendikbud nomor 21 tahun 2002 tentang sistem penilaian di kurikulum merdeka. Yang kedua, kami melakukan bimbingan teknis baik dari guru penggerak, kepala sekolah, dari pengawas pembina, bagaimana cara menentukan KKTP kepada guru-guru yang melaksanakan kurikulum merdeka. Yang ketiga, mencari dan membaca literatur dari platform Merdeka Mengajar. Berikutnya, hasil berdasarkan hasil diskusi, pemecahan masalah, dan lain sebagainya, kami diharapkan diperoleh gambaran secara nyata tentang target pencapaian tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik setelah pembelajaran berlangsung di dalam kurikulum 2013. Yang kedua, guru mata pelajaran memahami dan mengetahui bagaimana cara menentukan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampuninya. Yang ketiga, guru mengetahui dan terampil dalam menentukan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. Bagaimana dengan pengertian kriteria? Jadi sebelum kita bahas pemecahannya, bagaimana pengertian ketuntasan? Di dalam Permen disebutkan bahwa kriteria ketuntasan belajar ini merupakan penjelasan atau deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan, didemonstrasikan peserta didik setelah bukti bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran. Artinya bahwa setiap tujuan pelajaran telah disampaikan, harus ada target yang harus dicapai. Sejauh mana siswa itu memahami, mengetahui.
Berikutnya, indikator kecerdasan tujuan pembelajaran adalah untuk mengetahui apakah peserta telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Yang ketiga, dapat dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen yang dilakukan saat mendidik menyusun perencanaan pembelajaran. Dan yang keempat, sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih dan membuat instrumen pembelajaran. Nah, ini berdasarkan dari sisi pengertian. Adapun cara untuk menentukan KKTP, ini ada 4 cara yang dapat kita tentukan. Yang pertama, menggunakan deskripsi kriteria. Yang kedua, dapat menggunakan rubrik. Jadi kalau kriteria, misalkan ada 4 kriteria, siswa dinyatakan telah selesai, maka apabila siswa telah menyelesaikan 3, dia dinyatakan tuntas. Begitu juga dengan menggunakan rubrik penilaian. Yang ketiga, menggunakan skala interval. Skala interval ini dibuat skala, misalkan 0 sampai 40 belum tuntas, atau kemudian 41 sampai 60 belum tuntas, kemudian 61 sampai dengan 80 sangat baik gitu ya. Kemudian 81 sampai dengan 100 itu sangat baik. Jadi bisa membuat skala, diangkakan dulu baru diintervalkan, dideskripsikan. Yang keempat, membuat skala interval yang diolah dari rubrik. Nah, ini adalah cara menentukan KKTP. Nah, sebagai rujukan Bapak Ibu dalam menentukan KKTP, 1, kita dapat melihat keputusan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi nomor 21/M tahun 2000 tentang standar penilaian pendidikan menengah. Yang kedua, juga dapat melihat dari platform Merdeka Mengajar, itu dari YouTube-nya sudah dapat dijelaskan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ini mungkin belum maksimal, tapi kita terus belajar sepanjang hayat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.